Hai guys, welcome back to my channel. Aku Claudia Yuniar dan sekarang aku lagi ada di Pancoran Tea House. Ini bangunannya ada di salah satu lokasi bangunan bersejarah di Jakarta. Nah, sekarang aku lagi mau ngikutin nih teh seremoni yang terkenal di Pancoran Tea House ini dan juga ada makan-makanannya sih. Tapi untuk lebih jelasnya kalau untuk makanan kamu buka aja Instagram aku di @claudiayuniar. Nah, tapi jangan lupa ya untuk like, subscribe, turn on notification-nya dan juga komen di channel YouTube aku. Oke, ikutin terus ya. Oke, Ci Claudia, ini tehnya yang dipilih ya. Ini jenis tehnya teh Longqing. Ini termasuk jenis green tea. Green tea yang dari Cina. Ini green tea ini dia nggak ada fermentasinya. Jadi benar-benar dari daun tehnya langsung. Tuh. Jadi sebelum mulai ini semua, jadi semuanya itu wajib dicuci dulu, semua peralatannya. Ini kita cuci teapotnya dulu. Nah. Baru ini namanya kita cuci cahai. Cahai itu buat nuangin teh dari teapot ke cahai, habis itu baru ke gelas-gelasnya. Nah, ini kita cuci gelasnya. Karena ini masuk proses sterilisasi, jadi kita gunakan penjepit ini. Ini penjepitnya buat khusus nyuci semuanya. Tuh. Wajib bersih lah ya. Iya, semuanya wajib bersih. Apalagi kondisi seperti ini kan, kita nggak tahu nih harus gimana kan. Tapi nggak pandemi juga emang kayak gini. Iya, ya, harus sekarang? begini semua. Karena proses steril peralatan ini juga termasuk dari ini sih, Ci. Menghargai para pengrajin keramik ini gitu. Sebenarnya tradisi minum teh ala Gongfu-cha ini itu udah ada sejak 300 tahun yang lalu. Ya kan? 300 tahun yang lalu. Nah, ini biasanya buat penyajian para bangsawan dulunya. Itu. Kebetulan teh yang dipakai kan juga teh yang jarang ada di pasaran. Dan juga ini hanya ada setahun sekali aja, Longqing namanya. Jadi dari satu negara itu direbutkan sama beberapa negara. Ini teh Longqing. Tuh. Nah, sebelum kita penyeduhan, biasanya teh ini kan prosesnya panjang, mulai dari kebun, dipetik sampai dikemas itu kan prosesnya panjang. Kita harus cuci dulu. Tuh. Jadi teh yang digunakan tuh sebanyak 3 gram. Ini Ci, 3 gram. Jadi kalau pot serve-nya hanya tipotnya segini, itu cuma nutupin bawahnya aja. Tuh. Nah, ini air cucian teh kita nggak boleh minum. Tapi banyak juga orang yang mau air cucian teh pertama ini.
karena menurut mereka itu justru hasilnya di yang pertama. Cuman aku sih nggak saranin, karena namanya kebun teh sama proses kan pasti ada proses-proses yang kita nggak tahu tuh. Makanya lebih baik dicuci dulu terus airnya dibuang. Tuh. Nah, untuk seduhan pertama ini kita membutuhkan waktu itu sekitar 20 detik. 20 detik. Teh hijau yang launching ini itu teh yang setahun sekali. Terus manfaatnya juga banyak karena ini juga teh hijau yang bukan hasil fermentasi. Jadi murni teh hijau. Manfaatnya itu untuk antioksidan, mengandung vitamin A, C, sama E, itu bagus buat kulit. Gitu. Ini biasanya di Cina sana itu untuk biasanya diminumnya tuh pas festival Qingming. Ya, kalau di sini Qingming, di sana Qingming sebutnya. Tuh, ini 20 detik ya, Ci, saya tuang. Nah, kalau sudah yang pertama gini, airnya itu bening hijau. Nanti bisa dicium aromanya, itu benar-benar bulat banget aromanya. Kalau orang Indonesia kan minum teh ya udah kapan aja mau. Ya, kalau ini sih itu kayak enaknya kapan, enaknya. iya bener. Tapi kalau yang teh green tea ini cocoknya diminumnya di pagi sama sore gitu. Silakan Ci, Iya. minumnya seperti ini ya. Gimana tuh? Ini kan gelas sniffing cupnya dipegang gini, sama ini di tangan kiri. Ini tangan kiri. Terus ditutup ininya, tutup. Nah, tutup gini kan, udah dibalik. Iya Ci, balik aja nggak apa-apa. Nah betul. Terus ininya diangkat pelan-pelan. Ini taruh dulu. Yang ini taruh dulu. Ini taruh dulu. Ya, taruh dulu. Nah, ini dipegang gini, dihirup. Nah, baunya gimana? Beda kan baunya, wanginya? Oh iya ya. Aromanya beda. Itu karena tehnya nggak ada fermentasi, bener-bener dari kebunnya langsung, dipetiknya pakai tangan, terus dia petikan pertama, Pak. Karena kan musim semi itu dari akhir April sampai awal Mei. Ini di akhir Aprilnya, di itunya, gitu. Nah, silakan diminum Ci. Nah, cara minumnya begini. Tangan kan pegang ini, 3 jari tutupin atas, terus iya, kayak pendekar. Kayak pendekar. Iya, udah. Nah, dia itu manfaatnya banyak, selain antioksidan, dia mengandung vitamin A, C, sama E, itu bagus banget buat kesehatan, apalagi dalam kondisi kayak gini, diminum tiap pagi itu benar-benar bisa nambah mood booster juga bisa, gitu. Dia ada kafeinnya juga nggak sih? Nggak ada. Kalau teh yang nggak ada fermentasinya, nggak ada sama sekali, nggak ada kafein. Kalau di teh itu namanya katein. Kalau di kopi dia kafein. Katein. Ini katein. Ini air seduhan pertama ya. Nanti satu tipot ini yang per 3 gram itu dia untuk 3 kali seduh. Gitu, maksimal 3 kali seduh. Ini mah sambil ngobrol ya. Iya, sambil ngobrol. Sosialisasi. Betul. Kalau zaman sekarang kan kopi, mungkin kalau orang zaman dulu ya kayak gini ngobrolnya sambil ngeteh. Ya, karena kita kebetulan ini berada di gedung yang sudah lama ya, udah lebih dari 100 tahun. Kita juga mempertahankan tradisi minum tehnya yang udah lebih udah lebih dari 3 tahun. Nah itu dia guys, tadi pengalaman aku ngikutin teh seremoni di Pancoran Tea House ini. Buat kamu penggemar teh sejati, jangan lupa untuk mampir ke tempat ini karena di sini kamu bisa nyobain banyak varian rasa teh yang nggak biasa dan nggak kamu temui di mana-mana. Oke? Next kita bakal kemana ya? Ikutin terus channel YouTube aku di Claudia Yuniar. Bye.